Jadi posisi seperti orang gendong anak gitu teman-teman, cuman yang posisinya di belakang. Welcome to Awaza Official, channelnya Cerita Misteri. Baik teman-teman sekalian, untuk cerita misteri kali ini saya akan menceritakan cerita misteri yang datangnya dari Siska. Jadi Siska sudah mengirimkan cerita misterinya ke email kita, dan kali ini kita akan tayangkan, kita akan ceritakan ceritanya dari Siska. Baik teman-teman, jadi untuk cerita misteri kali ini judulnya adalah Pesugihan Tuyul, teman-teman. Jadi Siska ini menceritakan dia punya tetangganya ini cuman selisih satu rumah ya teman-teman dari rumahnya Siska ini. Jadi dia menceritakan, jadi tetangganya ini merupakan satu keluarga dengan 2 orang anak, 1 cowok 1 cewek, dan 2 anaknya ini masih kecil-kecil teman-teman. Yang satu masih kelas 5 SD, yang satunya masih TK teman-teman ya. Terus tanpa disadari teman-teman ya, jadi sebenarnya kan sebelumnya tetangga Siska ini apa ya, keadaan ekonominya emang bisa dibilangkan dia miskin ya, maksudnya ekonomi kurang berada teman-teman. Jadi untuk makan itu pun kadang harus pinjam ke tetangga, kadang pinjam ke Siska. Jadi dia tahu teman-teman, jadi dia tahu keadaan ekonomi dari tetangganya ini. Dan katanya Siska nama dari tetangganya ini itu adalah Pak Eko. Jadi namanya Pak Eko. Siska seringkali main ke rumahnya Pak Eko ini teman-teman. Jadi sewaktu Pak Eko ini masih ekonominya masih sulit, dia sering main di sana, sering diajak di rumahnya. Memang keadaannya ya seperti itu teman-teman ya. Bahkan untuk lantai rumahnya pun masih terbuat dari tanah liat teman-teman. Maksudnya masih belum pakai ini ya di keramik atau di plaster seperti itu, dia masih dari tanah teman-teman. Singkat cerita, setelah beberapa bulan teman-teman ya, ini mungkin 7-8 bulan, ini Siska kemudian terkejut karena Pak Eko ini tanpa disadarinya kok ini ya cepat banget untuk kaya teman-teman ya. Jadi dia tiba-tiba beli ruko, terus beli mobil sport seperti itu teman-teman. Cuman karena Siska penasaran, dia mengamati dari gerak-geriknya Pak Eko ini dan keluarganya teman-teman. Biasanya menjelang maghrib Pak Eko itu sering jalan kaki di depan rumahnya Siska, dan dengan tangan ke belakang teman-teman. Jadi posisi seperti orang gendong anak gitu teman-teman, cuman yang posisinya di belakang. Sambil jalan dia sambil, kalau Siska perhatikan itu dia sambil kayak ngobrol sama seseorang tapi Siska nggak tahu itu siapa teman-teman. Dia perhatikan setiap sore pasti seperti itu teman-teman. Dan akhirnya karena Siska ini penasaran, dia main-main ke rumahnya Pak Eko ini teman-teman. Seperti biasa kalau dia dulu waktu main-main di rumahnya Pak Eko itu, dia kan biasanya disuruh ayo sini masuk ke dalam. Seperti biasa sama istrinya Pak Eko, masuk aja sis. Akhirnya dia di situ teman-teman, di situ sama anaknya Pak Eko dua itu bercanda-bercanda teman-teman. Selang beberapa lama Siska ini kebelet pipis teman-teman. Bu, saya minta ini ya mau pipis bentar ke belakang, boleh ya? Oh iya boleh sis. Akhirnya kan jarak ruang depan sama kamar belakang kan agak jauh ini teman-teman, melewati beberapa lorong. Maka dia menuju ke belakang Siska ini. Nah, tanpa disadari teman-teman, di ruangannya yang
lorong yang ke arah kamar mandi itu ada kamarnya kebuka sedikit. Karena Siska ini penasaran, dia melongok ke arah kamar itu teman-teman. Alangkah terkejutnya Siska ini, ternyata di dalamnya itu ada dua anak kecil yang gundul teman-teman. Ada dua anak kecil yang gundul sedang main-main teman-teman. Duh, ngapain Pak Eko kok punya anak kecil dua? Ternyata Siska karena penasaran terus dilongoknya ke dalam. Anak kecil dua itu hilang teman-teman. Anak kecil dua itu hilang. Akhirnya setelah itu dia dari kamar mandi, dia balik lagi ke ke depan, terus dia pamit pulang, terus seperti itu. Akhirnya setelah beberapa bulan dari kejadian itu, Siska mulai penasaran teman-teman, apa yang dilihat di rumahnya Pak Eko itu apakah mungkin tuyul ya teman-teman. Dia mungkin penasarannya seperti itu. Akhirnya karena penasaran itu tadi teman-teman, kan gini teman-teman, kalau mitosnya itu tuyul itu kan senengnya main sama ini yuyu teman-teman. Jadi kayak ini loh teman, yuyu itu kayak kepiting kecil yang dari air tawar itu kan seperti itu. Akhirnya karena penasaran itu tadi teman-teman, carilah Siska yuyu tersebut di sawah. Dia nyari dua, kemudian talinya supirnya ini dia ikat pakai benang itu, kemudian ditaruh depan rumah. Kan kebetulan depannya rumahnya Siska itu kan ini teman-teman kayak ada kebunnya gitu, kebunnya terus rindang seperti itu. Kemudian dia tali terus diikatkan pada pohon yang kecil, dua ekor yuyu teman-teman. Terus diikatkan, terus kemudian dia balik masuk ke dalam rumah. Setelah dilihat itu, dia masangnya itu jam 4 sore, kemudian dia nungguin sampai jam 8 malam teman-teman. Sampai jam 8 malam itu dia lihat aja ke depan, kok nggak ada apa-apa seperti itu. Ditungguin lagi sampai jam setengah 10 malam. Barulah Siska terkejut, ada anak kecil dua yang main-main sama kepiting tadi itu, yang yuyu itu tadi. Mereka bercanda berdua sambil mainin yuyu itu. Dari dalam rumah Siska ngeliatin, oh ternyata benar itu ada dua orang tuyul teman-teman. Jadi dua orang tuyul, dan tuyul ini datangnya dari rumahnya Pak Eko teman-teman. Jadi Siska perhatikan dari awal itu, dia keluar dari rumahnya Pak Eko, terus melayang, terus main-main di depannya rumah Siska karena di situ ada yuyu itu tadi teman-teman. Kemudian dia tungguin, masih main-main. Akhirnya dia mempunyai inisiatif bagaimana kalau tuyul ini ditangkap teman-teman. Seperti itu. Cuman karena dia belum dia nggak tahu cara menangkapnya, dia urungkan niatnya itu. Saya nggak tahu caranya, nanti takutnya gimana gitu. Akhirnya dia mendekati dua tuyul itu tadi teman-teman. Dia dekatin, terus dia teriak, "Hei tuyul!" Tuyulnya menengok ke arah Siska. Ternyata tuyulnya itu punya gigi yang tajam teman-teman. Giginya itu tajam-tajam gitu, tajam-tajam, terus matanya itu agak melotot gitu teman-teman. Karena Siska takut, akhirnya dia lari masuk rumah dan tuyulnya kemudian hilang teman-teman. Terus selang keesokan harinya dia main ke rumahnya Pak Eko lagi. Terus dia ngobrol sama Pak Eko, "Pak Eko, saya kemarin lihat ada anak kecil dua di depan rumah saya, itu mainan sama yuyu atau kepiting itu." Pak Eko boleh jujur, itu sebenarnya tuyul punya Pak Eko bukan? Pak Eko kemudian kayak terkejut juga sih sama pertanyaannya Siska ini. Cuman kemudian dia bilang sama Siska, "Minta tolong ya sih, emang itu aku punya pesugihan tuyul." Terus Pak Eko menceritakan sama Siska
bahwa tuyul yang ia ambil itu dia merupakan beli, teman-teman. Dia beli di sebuah pegunungan yang di sana memang dia ada yang menjual kayak seperti itu, teman. Jadi ada kayak dukun yang menjual tuyul itu nanti seharga sekian, nanti dapatnya itu sesuai yang dia beli per malamnya, seperti itu, teman-teman. Oh, seperti itu ya, Pak Eko. Iya. Cuman setelah itu dia tanya apakah ini gak berbahaya juga, teman-teman. Karena apa? Tuyul ini kalau dia haus dia minta disusui sama istrinya Pak Eko, teman-teman. Bayangkan makhluk halus menyusui di manusia, seperti itu. Terus akhirnya setelah beberapa bulan kemudian, terus tidak ada kabar, ternyata Pak Eko ini dia pindah, teman-teman. Dia pindah karena apa? Karena anaknya yang 2 orang tadi itu semuanya meninggal, teman-teman. Usut ternyata emang 2 anaknya ini ternyata dibuat tumbal sama pesugihan tuyul tersebut, teman-teman. Jadi akhirnya setelah anaknya meninggal, dia pindah, terus nggak ada kabar sama sekali. Dia nggak pamit ke warga sekitar tanpa sepengetahuan orang-orang kampung, kemudian pindah, nggak tahu kemana, teman-teman. Jadi itu aja cerita misteri kali ini, teman-teman. Karena cerita ini sebenarnya bisa fiktif karena kan ya namanya juga cerita, teman-teman. Jadi kita ambil hikmahnya aja, teman-teman ya. Pokoknya jangan sampai kita kalau pengen kaya ya itu tadi, harus bekerja keras, jangan main jalan pintas. Oke, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke.